1912, the Mount Tambora caldera began to rumble and produce black clouds. Indonesia, sebuah mozaik pulau yang indah didirikan di atas lempeng tektonik yang tak pernah diam. Kita menyebutnya Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Kehidupan di sini adalah tarian abadi antara anugerah keindahan dan ancaman kekuatan alam yang maha dahsyat. Dalam episode panjang kali ini, kita akan menelusuri 10 babak kelam. Bukan hanya daftar statistik, tapi pelajaran pahit dari 10 bencana alam paling parah yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang membentuk kebijakan, menguji ketahanan, dan mengubah cara kita hidup. Kita sering mengumpamakan bencana terbesar dengan gempa bumi atau tsunami. Namun, tahukah Anda, 2 tragedi paling mematikan dalam sejarah kita datang dalam bentuk yang tak terlihat. Inilah tragedi yang membuktikan, kelemahan terbesar kita bukanlah pada bencana besar, melainkan pada tubuh kita sendiri. Oke, mari kita mundur ke tahun 1918. Di tengah sisa-sisa Perang Dunia I, sebuah virus tak terlihat menyebar senyap. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Fasilitas kesehatan sangat terbatas. Sistem kolonial tak peduli. Angka korban jiwa yang fantastis, 4,37 juta jiwa. Skala kematian yang jauh melampaui katastrofe geologis manapun. Namun, pelajaran sejarah seringkali terlupakan. 1 abad kemudian, di era yang kita banggakan dengan kemajuan teknologi dan informasi, tantangan yang sama kembali mengetuk pintu Nusantara. Memasuki abad ke-21, kita menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun sistem penanggulangan bencana modern telah terbentuk, krisis ini menguji kapasitas sistem kesehatan kita secara mendalam. Dengan korban jiwa mendekati 1 juta, peristiwa ini menempati posisi kedua paling mematikan. 2 pandemi ini mengajarkan kita tentang kerapuhan tubuh manusia. Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke kekuatan eksternal yang paling kita takuti. Kekuatan yang datang dari dalam perut bumi, yang puncaknya terekam dalam 2 katastrofe geologis terbesar dalam sejarah kita. Pagi, 26 Desember 2004. Gempa berkekuatan M9.1 mengguncang Samudra India. Itu bukan hanya guncangan, itu adalah palu gagang raksasa yang membangkitkan gelombang tsunami setinggi gedung bertingkat yang menghantam Aceh. Korban jiwa resmi yang tercatat oleh Indonesia adalah 127.720. Namun PBB mengestimasi 230.000 jiwa lebih. Tragedi Aceh menjadi katalis politik memaksa pemerintah menciptakan kerangka hukum dan kelembagaan penanggulangan bencana yang formal dan permanen hingga terbitlah BNPB dan UU 24 tahun 2007. Tsunami Aceh adalah bencana geologis paling mematikan di era modern. Namun, untuk mencari tragedi geologis yang dampaknya menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan global cooling, kita harus mundur jauh ke abad ke-19. Tahun 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus. Ini adalah katastrofe vulkanik terbesar yang tercatat dalam sejarah modern. Korban jiwa diperkirakan mencapai 105.000 jiwa. Kematian terjadi dalam rantai kausalitas yang kompleks. Ledakan dahsyatnya menyemburkan sulfur dioksida hingga lapisan stratosfer, menyebabkan pendinginan global hingga ada julukan tahun tanpa musim panas. Perubahan iklim mendadak ini memicu gagal panen global yang kemudian menyebabkan kelaparan dan penyakit di Nusantara, menyumbang mayoritas korban jiwa tidak langsung. Jika Tambora menunjukkan bagaimana gunung berapi dapat mempengaruhi iklim global, bencana vulkanik berikutnya di Selat Sunda membuktikan bahwa ia juga dapat mengubah dinamika sosial dan keyakinan masyarakat. Mari kita maju ke tahun 1883. Selat Sunda, 1883. Gunung Krakatau meledak dalam sebuah katastrofe yang suaranya terdengar hingga ribuan kilometer. Erupsi dan gelombang tsunami yang dipicunya menelan sekitar 36.417 korban jiwa. Krakatau tidak hanya meninggalkan duka, dampaknya memicu kelaparan dan penyakit. Para sejarawan mencatat, kondisi ini bahkan mempengaruhi dinamika sosial dan keyakinan masyarakat di Banten. Dari gunung berapi di laut, kita beralih ke daratan Jawa. Bencana tektonik lain datang menyingkap kerentanan yang sama sekali berbeda, kerapuhan bangunan. Mei 2006, gempa magnitud 6.3
mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah menelan 6.234 korban jiwa. Di sini ancamannya bukan gelombang, melainkan kerapuhan struktural. Tingginya korban luka berat mencerminkan kerentanan bangunan non-rekayasa. Ini adalah duka dari Bumi Projo Tamasari, yang menekankan pentingnya mitigasi struktural melalui penerapan standar bangunan tahan gempa. Jika Yogya mengajarkan tentang kerentanan bangunan, bencana berikutnya yang datang pada tahun 2018 adalah pelajaran tentang kompleksitas ancaman yang berlapis dan tak terduga. Sulawesi Tengah, 28 September 2018. Inilah katastrofe terkompleks, gempa M7.5, tsunami, diikuti likuifaksi, yaitu tanah yang bergerak seperti cairan. Korban tewas mencapai 4.340 jiwa. Palu menjadi studi kasus tentang kerentanan sistemik. Kerusakan logistik dan penjarahan menghambat bantuan. Tragedi ini membuktikan bahwa perencanaan mitigasi memerlukan analisis risiko berlapis. Tahun yang sama, gejolak bumi tak berhenti. Dari Sulawesi, ancaman tektonik bergeser ke barat, namun dengan fokus pelajaran yang berbeda. Bukan hanya tubuh dan rumah yang hancur, tetapi juga jiwa. Rangkaian gempa yang melanda Lombok pada Agustus 2018 menelan sekitar 564 korban jiwa. Lombok menyoroti aspek psikologis dari bencana berulang. Kesaksian penyintas yang merasa kiamat akhirnya datang mencerminkan rasa takut dan kepasrahan mendalam. Pelajaran Lombok sangat jelas. Kebutuhan krusial untuk mengintegrasikan penanganan kesehatan mental dan dukungan psikososial secara permanen dalam program rehabilitasi pasca bencana. 8 mega bencana telah kita telaah. Semuanya datang tiba-tiba. Namun ada ancaman yang datang dengan intensitas yang lebih rendah, namun lebih sering dan merusak secara akumulatif, yang kita hadapi setiap tahunnya. Kemudian bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim adalah ancaman kronis yang Indonesia hadapi ribuan kali setiap tahun. Tragisnya, tingginya frekuensi bencana ini adalah cerminan langsung dari degradasi lingkungan yang dipicu aktivitas manusia, seperti deforestasi dan perubahan tata ruang. Bencana ini bukan semata-mata fenomena alam. Ini adalah bencana yang diinduksi manusia. Untuk melengkapi daftar ini, kita menutup dengan riwayat tsunami yang terlupakan di Indonesia bagian timur yang menjadi penanda bahwa risiko katastrofe tersebar merata. Gempa M7.8 diikuti tsunami Flores di Nusa Tenggara Timur pada 1992 menelan sekitar 2.500 korban jiwa. Peristiwa ini memiliki signifikansi historis sebagai salah satu tsunami paling mematikan sebelum tragedi Aceh 2004, menyoroti bahwa risiko katastrofe tersebar merata di seluruh Nusantara. Sebelum bencana terparah ini adalah cetak biru bagi kebijakan penanggulangan bencana kita. Tragedi Aceh 2004 menjadi pendorong utama reformasi UU 27 tahun 2007 dan pembentukan BNPB. Bencana-bencana ini tak hanya mengajarkan tentang bertahan hidup, tapi juga mengajarkan perlunya analisis risiko sosiopolitik dan ketahanan ekonomi lokal. Indonesia telah belajar dengan harga yang sangat mahal. Kita harus mengintegrasikan risiko biologis, memperkuat mitigasi struktural, dan paling krusial, mengatasi bencana yang diinduksi manusia. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya permanen, tidak hanya mengandalkan momentum pasca bencana. Ketangguhan dan semangat gotong royong adalah warisan terbesar kita. Namun, itu tidak cukup. Kesiapsiagaan adalah budaya, bukan sekedar respons. Dimanapun Anda berada di Nusantara ini, pahami ancamannya, kenali jalur evakuasinya, dan bersiaplah. Bencana mana dari daftar ini yang paling membekas bagi Anda dan pelajaran apa yang Anda dapatkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa like jika Anda merasa konten ini penting dan subscribe untuk konten yang terus berusaha mengedukasi dan menjaga kewaspadaan kita bersama.